Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dalam minggu ini ternyata kita masih belum bisa mengadakan pertemuan. Ya, jadi ini saya singkat saja memberikan materi lewat video ya. Jadi harap maklum mungkin keterbatasan untuk akses internet di tempat saya. Oke, nah di sini saya akan membuatkan video untuk teman-teman sekalian pelajari ya. Oke, untuk materi terakhir ini kita belajar tentang manajemen finansial di dalam bisnis. Ya, pertamanya kita harus mengetahui apa itu bagaimana kita menentukan sebuah harga penjualan ya, atau kita sebutnya harga pokok penjualan. Nah, di sini ialah total keseluruhan beban pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang pemilik usaha dalam menghasilkan produk atau jasa untuk bisnis mereka. Ya, jadi ketika Anda menjual suatu barang ya, apalagi kalau misalnya Anda punya bisnis berupa bisnis manufaktur, bisnis yang ada produksinya ya. Jadi di sini harus Anda memperhitungkan yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Jadi tidak bisa sembarangan, terkecuali Anda punya bisnis reseller, bisnis distributor. Nah, paling kan mengambil untung paling hanya tidak begitu banyak ya. Ada yang nanya, bagaimana kalau kita mengambil untung banyak? Nah, itu sebenarnya kalau dalam sebaiknya mengambil untung itu tidak lebih dari 50%. Nah, itu kalau secara mungkin agamanya ya, itu ada cara syariah untuk melakukan penjualan seperti itu. Oke, jadi di sini yang perlu teman-teman ketahui bagaimana menghitung HPP itu ialah kalian harus merincikan kira-kira apa saja yang dibutuhkan dalam membuat usaha ya, di dalam membuat usaha. Oke. Nah, misalnya ini Anda punya usaha yang dia memproduksi sesuatu ya. Nah, dia membutuhkan bahan baku atau tidak begitu. Kalau membutuhkan bahan baku, nah itu yang harus Anda rincikan ya, harga ongkos produksi, mulai dari bahan, biaya angkut gitu ya. Baru ada biaya tenaga kerja kalau itu perlu SDM, kalau tidak ya tidak perlu ya. Oke. Lalu yang ketiga ada biaya overhead. Biaya overhead ini dia seperti biaya lain-lain, biaya listrik, biaya sewa kantor begitu. Tapi kalau tidak perlu tidak usah dijabarkan, tidak usah dimasukkan begitu. Tapi kalau saya sarankan mungkin dia lebih ke biaya lain-lain ya. Terus nah nanti untuk perhitungannya ya, jadi Anda harus menghitung. Misalnya ini saya buatkan Excelnya. Tadi ya. Jadi misalnya Anda itu mau jualan roti bakar misalnya. Nah, berarti Anda harus membuat perincian bahan baku, mulai dari suplai rotinya berapa, kira-kira Anda menghitung satu roti itu berapa, terus isinya berapa, dihargai berapa begitu. Jadi minimal harga misalnya tuh sudah terkumpul 15.000. Jadi 15.000 itu ialah biaya harga pokok penjualannya. Nah, itu belum ditambah untung Anda begitu. Dan itu sudah misalnya kalau sudah ada SDM, nah misalnya sudah termasuk SDM-nya gitu ya. Saya buatkan Excel-nya. Ya, seperti itu. Sama kalau jasa di bidang TI berarti Anda membutuhkan misalnya per produk
programmer itu dibayar berapa misalnya per produk penjualan ya. Misalnya dalam 1 bulan Anda menjual 50 pieces, 50 produk ya, 50 aplikasi Anda bisa menjual ya. Jadi saya rincikan, misalnya ini mencari HPP ya. Nah, berarti itu dihitung per piecesnya. Misalnya Anda bahan baku ada roti, misalnya ini buat 1 roti ya, misalnya HPP untuk 1 roti ya, jualan roti misalnya. Roti anggap saja 1 roti per slice-nya Anda hargai Rp1.000 misal. Terus selainya ya, selai rotinya dihargai Rp1.000 juga. Selai Rp1.000 ya. Terus membakarnya ya, jasa bakar dikasih 2.000 misalnya. Lalu apa lagi? Ada topping-toppingnya ya, ada bahan-bahan, mungkin ada mentega, ada misalnya untuk arangnya berapa gitu. Nah, Anda harus mengira-ngira begitu bahan-bahan yang untuk membakar ya, bahan bakar misalnya di sini. Nah, misalnya ini arang dan menteganya misalnya. Gitu. Anda sudah tambahkan di sini. Anda sudah kasih, saya kira-kira mau menghargai Rp1.000. Ya, berarti sekitar 5.000 per roti bakar. Ya. Harga pokok penjualannya 5.000 per roti bakar. Nah, itu tinggal Anda tambahkan untungnya saja. Misalnya untungnya kasih saja per roti, untungnya Rp1.000. Nah, berarti Anda menjual, harga jualnya sebesar Rp6.000. Nah, seperti itu caranya. Begitu. Bisa dipahami ya? Jadi ini ialah contoh sederhana gitu. Jadi nggak perlu repot-repot. Ini contoh sederhana, misalnya kita mau menjual barang begitu ya. Oke, sama kayak seperti jasa ya, jasa desain misalnya, jual desain ya. Nah, kalau jasa ini memang lebih enak, tidak perlu ada bahan baku gitu, tapi mungkin Anda perlu internet, perlu apa lagi? Perlu bayar orang gitu ya, bayar desainernya berapa misalnya. Perlu listrik? Perlu misalnya. Apalagi? Ya udah, ditambah keuntungan perusahaan ya. Keuntungan perusahaan. Oke. Misalnya membayar desainer ya. Per logo misalnya atau per gambar itu anggap aja 25.000 ya. 25.000. Listrik anggap saja Anda beri Rp2.000 untuk ini hitungannya per 1 item ya gitu. Jadi Anda jangan langsung semuanya, tapi untuk harga penjualan per itemnya ya. Terus internet misalnya Anda hargai berapa untuk dia membuat satu desain ya, satu desain. Mau 2.000 tidak masalah. Misal, ini kan hanya semisalnya saja ya. Nah, kasih keuntungan perusahaan misalnya Rp5.000 untuk per satu desain ya, dijumlahkan ya, dijumlahkan.
Oh iya, berarti satu desain harga pokok penjualannya Rp34.000. Nah, berarti Anda harus menjual di atas Rp34.000 per desain ya. Ini maksudnya per item ya. Nah, begitu. Jadi menentukan HPP itu jumlahnya yang per item. Nah, bisa dong ya. Gampang ya. Oke, selain HPP ya, nanti di dalam proposal bisnis Anda wajib merincikan ya. Dalam proposal bisnis nanti ada yang paling terakhir itu ialah perkiraan pembiayaan ya. Perkiraan pembiayaan. Oke, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi Anda harus merincikan perkiraan modal untuk usaha. Ya, misalnya di sini saya ambil aja contoh ya, proposal bisnis TI ya. Proposal bisnis TI di sini ya. Oke. Nah, yang paling terakhir ialah ini perkiraan modal. Ya. Nah, untuk usaha Anda saya memaksimalkan ya, kalau bisa tidak lebih dari 1 juta rupiah gitu permodalannya ya, tidak lebih dari 1 juta rupiah. Jadi Anda tekan sekali modalnya, apalagi untuk yang baru belajar usaha begitu ya. Kalau ini kan misalnya dia perlu printer laptop. Nah, kalau memang Anda sudah punya laptop nih seperti ini milik pribadi, tidak perlu dirincikan di modalnya. Sama seperti misalnya mau buat pemasarannya, Anda perlu cetak-cetak misalnya. Nah, ya paling bisa Anda anggarkan tintanya, misalnya tinta printer ya, tinta printer berapa. Nah, ini semisalnya saja. Jadi benar-benar dirincikan untuk perkiraan modal. Dan untuk pembiayaan perincian modal ini kurun waktunya 1 tahun ya.